Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiri Permatasari, nomor BP 191054-1011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi kependudukan saya yang berjudul Dampak Migrasi Terhadap Perubahan Ekonomi dalam Keluarga. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat atau wilayah ke tempat lain dengan berbagai alasan tertentu bagi orang atau mereka yang bermigrasi demi kelangsungan hidupnya. Adapun faktor-faktor manusia melakukan migrasi karena faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, yang mana negara migrasi internasional ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi adalah datangnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Yang kedua, emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi adalah kembalinya imigrasi ke negara asal. Yang selanjutnya, migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Maksudnya tetap di negara satu negara. Migrasi ini terdiri atas yang pertama, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Yang kedua, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, fluktualisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama, yaitu faktor ekonomi, adalah ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Yang kedua, faktor keselamatan, ingin menyelamatkan diri dari bencana alam. Yang ketiga, faktor keamanan, yaitu bermigrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan. Yang keempat adalah faktor politik, yaitu bermigrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat. Yang kelima, faktor agama, migrasi terhadap karena perbedaan agama. Yang keenam, faktor kepentingan pembangunan, bermigrasi yang terjadi karena daerah tersebut terkena proyeksi pembangunan atau diadakannya pembangunan. Yang ketujuh, faktor pendidikan, yaitu bermigrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari masyarakat yang diteliti. Penelitian deskriptif ini yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian, yang mana orang-orang yang memilih meninggalkan kampung halaman dan bermigrasi ke suatu wilayah tertentu bersama keluarga ataupun seorang diri merupakan pilihan terakhirnya ketika di kampung halaman mereka dirasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dengan menjadi karyawan atau menjadi pembuka usaha sendiri di kota tujuan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Dengan membuka usaha yang tepat dengan lingkungan sekitar dan membuka usaha yang belum ada di lingkungan tersebut dapat menjadi pilihan strategi yang digunakan masyarakat migrasi tersebut, seperti membuka toko atau hal-hal yang masih jarang terlihat di sekitaran tempat yang baru tersebut. Namun, bagi mereka para masyarakat yang bermigrasi yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha di tempat yang baru, maka mereka memilih menjadi karyawan swasta yang juga memiliki pendapatan cukup untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Bagi mereka yang membuka usaha sendiri atau menjadi karyawan adalah salah satu strategi bagi masyarakat migrasi guna meningkatkan perekonomian dalam keluarga, sehingga terpenuhinya kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari dan terpenuhinya pendidikan anak-anaknya serta pendidikan anak-anaknya terjamin. Faktor pendukung dari perubahan ekonomi keluarga ini yang pertama yaitu adanya lingkungan yang mendukung untuk membuka usaha baru di tempat migrasi bagi yang membuka usaha. Yang kedua, adanya kesempatan kerja yang terbuka luas di wilayah sekitaran lokasi migrasi bagi yang mencari pekerjaan. Yang ketiga, adanya pendapatan yang menjanjikan dan cukup untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Yang keempat, adanya keefektifan pembelanjaan pendapatan secara teratur dan tidak membelanjakan pendapatan secara berlebihan. Selanjutnya, faktor penghambatnya yang pertama yaitu lingkungan yang tidak mendukung untuk membuka usaha baru di lokasi tersebut. Yang kedua, sedikitnya atau bahkan tidak adanya kesempatan kerja yang terbuka luas di wilayah sekitaran lokasi migrasi. Yang ketiga, tidak adanya pendapatan yang menjanjikan dan cukup untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Selanjutnya, kesimpulan. Kebutuhan yang meningkatkan terkadang memaksa seseorang untuk terus bekerja keras mengumpulkan uang demi uang untuk meningkatkan taraf kehidupan. Kecilnya kesempatan kerja memaksa seseorang untuk pindah ke tempat lain bersama keluarganya ataupun seorang diri. Dan ada juga wanita yang bekerja untuk meningkatkan perekonomiannya dalam keluarga.
Dengan adanya peningkatan perekonomian setelah melakukan migrasi dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang terjamin untuk anak-anak dalam keluarga, dan tentu adanya tabungan untuk masa depan keluarga. Tidak sedikit dari keluarga migrasi memiliki tabungan untuk membuka usaha sendiri atau sekedar membuka cabang usahanya di kota lain. Pertumbuhan perekonomian yang signifikan dalam keluarga berdampak positif untuk kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.